Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Nanda Aprilia. Kita akan lihat update terkini situasi di Pondok Pesantren Al-Qauzini di Desa Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Saudara. Gambar yang Anda saksikan saat ini adalah gambar drone terbaru yang berada di Desa Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur yang menampilkan bagaimana kondisi terkini ataupun tampak dari pantauan udara bangunan pondok pesantren yang ambruk pada Senin kemarin sore. Pantauan gambar drone ini diambil oleh juru kamera Andika Pratama, menampilkan bagaimana kondisi bangunan yang tampak hancur sepenuhnya, khususnya yang sebagai informasi ini adalah bagian dari musola di Pondok Pesantren Al-Qauzini di Desa Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Tampak, Saudara, dari gambar visual yang kita saksikan saat ini, area yang ambruk yang merupakan bagian dari musola di Pondok Pesantren Al-Qauzini ini berada di bagian tengah dari pondok pesantren, yang memang informasi yang kami terima bahwa bangunan ini memang belum lama dalam proses pembangunan. Dan yang bisa kita saksikan bersama juga bagaimana tata letak ataupun layout dari Pondok Pesantren Al-Qauzini, di mana salah satu bangunan yang kita lihat yang ambruk dan saat ini masih dilakukan proses evakuasi karena ada sejumlah korban yang masih dalam proses evakuasi saat ini. Beberapa di antaranya sebanyak 44 korban sudah berhasil dievakuasi ke rumah sakit terdekat dan dikabarkan 1 orang meninggal dunia akibat peristiwa ambruknya salah satu bangunan di Pondok Pesantren Al-Qauzini. Saudara, korban terjebak runtuhan bangunan ponpes yang ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur ini sempat berkomunikasi dengan tim rescue Surabaya. Upaya evakuasi akan dilanjutkan pagi ini, Saudara. Kami juga infokan tangan yang Anda lihat di layar nanti adalah tangan korban selamat yang menunggu dievakuasi. Dan berikut cuplikannya untuk Anda. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Nggak ada. Ya? Nggak ada. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya? Ya, di sebelah kiri, Jus, ya? Ya. Haikal, Ya, kamu yang sakit apa, Nak? semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar ya. Sabar. Ini yang selalu sudah lama. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Ini dulu, Jus. Masuk. Pak Megan, taruhlah. Untuk di situ ya apa kondisinya? Bisa dieksekusi atau masih butuh beberapa waktu? Butuh beberapa waktu ya, karena ini saya saja ini untuk berjalan merayap aja sangat kesulitan ini, 86. Oke, untuk lanjut silakan mundur dulu keluar karena di sebelah mau dieksekusi investigasi. Untuk kita keluar dulu. 86 untuk Haikal ini di arah jam 1 ya, kurang lebih 2 meter dari jarak saya. Untuk saudara Yusuf arah jam 12 dari saya, kurang lebih 4 meteran. Informasi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Kika Madona, dan juru kamera Cilmi Ardiantovani, Saudara, di Pondok Pesantren Al-Qauzini, Sidoarjo, Jawa Timur. Kika, selamat pagi. Sejauh ini bagaimana proses evakuasi? Bisakah Anda gambarkan kepada kami bagaimana situasi di sana saat ini? Ya, Nanda dan juga saudara, sampai dengan saat ini proses evakuasi juga masih terus dilakukan, dan dari kemarin sore sampai dengan pada pagi hari ini proses evakuasi dan juga pencarian terhadap korban masih terus dilakukan tanpa henti. Bahkan pada hari ini pada tanggal 30 September ada 3 orang korban yang sudah ditemukan, sehingga
Untuk sampai dengan saat ini jumlah korban yang juga sudah ditemukan dari reruntuhan Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran Sidoarjo ini sebanyak 102 orang korban, yang mana korban-korban yang sudah ditemukan ini kemudian dilarikan ke rumah sakit, 4 rumah sakit yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara itu, saudara, seperti yang Anda saksikan di layar kaca saat ini, satu persatu anggota keluarga masih terus berdatangan untuk memastikan apakah anak dari mereka, saudara, kerabat dari mereka ini masuk dalam list atau daftar nama-nama orang yang sudah ditemukan pada pagi hari ini. Masuk dalam daftar korban selamat dengan jumlah 102 orang. Dari pagi tadi kami melihat satu persatu anggota keluarga terus berdatangan, yang juga kemudian memastikan kembali tidak hanya melalui daftar yang juga sudah disertakan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur, tetapi juga melalui dari panitia yang juga, maksud kami adalah petugas yang juga saat ini sedang berjaga di sekitaran lokasi atau posko dari BPBD Provinsi Jawa Timur, posko untuk reruntuhan, korban reruntuhan dari Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran Sidoarjo. Jadi sejak pagi tadi, anggota keluarga juga sudah berdatangan. Mereka berharap agar anggota keluarga mereka, baik itu anak, saudara maupun kerabat, ini bisa ditemukan dalam kondisi yang sehat. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan dan juga sudah dipastikan dalam daftar yang juga kemudian tertera, sampai dengan pada pagi hari ini total ada 102 orang korban yang sudah ditemukan, yang mana dari korban-korban tersebut 3 diantaranya ini sudah ditemukan pada pagi hari tadi. Namun hingga saat ini upaya untuk proses pencarian evakuasi juga masih terus berjalan untuk memastikan agar korban-korban yang ada diduga di bawah reruntuhan dari Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur ini bisa dilakukan proses evakuasi dan juga ditemukan secara keseluruhan. Karena sesuai dengan yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak pada hari Senin kemarin, yang menyatakan bahwa proses evakuasi masih akan terus dilakukan sampai seluruh korban ditemukan dalam kondisi yang sehat. Tentu itu menjadi harapan dari kita semua. Sementara itu, saudara, tadi juga Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf pada pukul 8:30 waktu Indonesia bagian Barat tiba di sini untuk memastikan, untuk berkomunikasi atau berkoordinasi langsung dengan pihak pondok pesantren, yang mana tadi juga sempat dilakukan pertemuan secara tertutup cukup lama. Lalu kemudian tadi setelah ada pertemuan tersebut dilanjutkan, Ketua Umum PBNU meninjau langsung bagaimana kondisi reruntuhan bangunan dari Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur ini. Setelah memastikan bagaimana kondisi dari pasca ambruknya bangunan dari Pondok Pesantren Al-Khozini, Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum PBNU, kemudian tadi bertemu langsung dengan anggota keluarga korban yang sehingga saat ini masih menanti kabar dari anggota keluarga mereka. Ini tadi berbincang langsung. Iya, Nanda. Tadi Anda sampaikan ada 102 orang yang berhasil dievakuasi pagi hari ini, 3 orang, berarti secara keseluruhan berapa yang masih dicari, Kika? Untuk informasi data persisnya ini masih menjadi hal yang juga masih dipastikan lagi, baik itu dari Basarnas, BPBD dan juga kemudian pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur. Karena kalau dilihat dari data memang belum ada angka pasti terkait dengan berapa jumlah korban yang pada saat itu mengikuti sholat Jumat begitu, sholat asar maksud kami, di Pondok Pesantren Al-Khozini Jawa Timur pada hari Senin kemarin. Sehingga hal itu yang juga kemudian dipastikan. Terkait dengan angka ini memang masih perlu untuk kemudian mendapatkan angka pastinya terkait berapa yang masih dicari, karena memang anggota keluarga ini tadi kami sempat bertanya dengan pihak dari Basarnas Kota Surabaya terkait dengan data ini, apakah ada kemungkinan nantinya terjadi perbedaan seperti itu. Karena memang pada saat kejadian ini ada beberapa yang juga sudah tidak berada di lokasi kejadian, sehingga itulah yang membuat akhirnya angka tersebut hingga saat ini masih dicari. Berapa jumlah korban yang hingga saat ini juga masih kemudian dipastikan masih berada di dalam Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur. Saat ini yang sedang Anda saksikan, Nanda dan juga saudara, ini adalah anggota keluarga yang masih menantikan apakah memang anggota keluarganya menjadi salah satu korban yang juga kemudian berada di Pondok Pesantren Al-Khozini atau mungkin berada di lokasi lain pada saat kejadian tersebut. Sehingga ini yang juga masih menjadi pekerjaan besar untuk mencari tahu berapa angka pastinya.
upaya-upaya saat ini dilakukan untuk kemudian melakukan pencarian dan juga evakuasi. Selain kemarin juga sudah ada 2 alat berat yang juga kemudian digunakan untuk kemudian mencari proses atau melakukan proses evakuasi terhadap puing-puing bangunan. Namun pada hari ini untuk 2 alat berat tersebut tidak lagi difungsikan karena untuk mengantisipasi adanya puing bangunan yang juga kemudian roboh, sehingga untuk saat ini proses pencarian tidak lagi menggunakan alat-alat berat seperti itu, melainkan menggunakan anjing pelacak. Nah, 1 anjing pelacak ini ditugaskan untuk kemudian membuka jalan, mencari tahu apakah lokasi tersebut aman untuk dilintasi oleh para petugas yang akan melakukan proses evakuasi terhadap korban dari reruntuhan Pondok Pesantren Al-Khazini di Sidoarjo, Jawa Timur ini. Saudara, kami akan mengajak Anda berbincang dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Pak, boleh mohon waktu sebentar Pak, Kompas TV kita sedang breaking news. Iya, mohon sebentar, iya waktunya Bapak. Tadi proses pencarian, proses untuk melihat peninjauan bangunan ini juga sudah dilakukan. Bapak, bagaimana kalau menurut Bapak, apakah untuk penyebab utamanya ini sudah ditemukan? Kita fokus dulu, kita melanjutkan pencarian penyelamatan yang masih hidup ya. Jadi semalam kita sampai pagi dapat mengevakuasi 11 orang dan kondisinya memang agak kritis. Dan kita tadi masih bisa menemukan lagi, ada 7 orang lagi yang diperkirakan masih hidup, masih bisa komunikasi, suplai makanan, oksigen. Jadi kali ini kami ingin dengan semua tim yang ada bantuan dari Basarnas dari Semarang ya, kemudian dari Jogja dan juga BPBD yang dari kabupaten kota, dan peralatan-peralatan dengan damkar kita sudah lagi berusaha, insya Allah sudah ditemukan, tinggal bagaimana mencari jalan itu. Jadi fokus itu. Yang kedua adalah bagaimana kita melayani yang di rumah sakit, yang kemarin sudah 84, ada yang pulang, kemudian ada yang operasi dan sebagainya. Dipastikan untuk yang masuk ke RSUD di-cover oleh kabupaten kota atau Kabupaten Sidoarjo, kemudian untuk yang di luar rumah sakit RSUD di-cover oleh Pemprov. Jadi dan kita lakukan langkah sejak tadi malam untuk wali santri keluarganya yang sudah menemukan putra-putrinya diharapkan segera pulang ya, kita liburkan sehingga untuk menambah situasi di sini bisa lebih kondusif ya. Jadi kalau untuk penyebab ya tentu kami sudah berkoordinasi dengan pihak yang berwenang dalam hal ini untuk bisa mengasesmen seperti apa. Fokus kami saat ini penyelamatan, save life ya. Artinya masih ada 7 orang yang saat ini masih dicari di situ, Pak? Ya, dari yang tadi malam tidak kelihatan, setelah kita masuk dengan cara membuat lubang, jadi mulai bisa kita kelihatan dan sudah kita suplai makanan, oksigen. Jadi fokus kita 7 ini harus selamat, maka alat berat belum bisa kita gunakan, takut nanti runtuh lagi ya. Jadi mudah-mudahan 1 kali 24 jam ini kita selesaikan dulu, baru kita mencari jenazah seperti itu ya. Pak, artinya dari 7 orang ini hingga saat ini posisinya kondisinya selamat begitu Pak? Ya, dari sisi bisa komunikasi, kemudian suplai makan bisa selamat, tapi ya lukanya tentu sangat berat ya. Kebanyakan memang terhimpit ya seperti itu. Jadi perlu alat-alat untuk membongkar itu, dan ini makanya kami targetkan yang hidup itu selesai dulu ya. Artinya Pak, kalau bisa dilihat secara keseluruhan berapa orang yang masih ada di dalam lokasi bangunan tersebut Pak? Kalau yang terdeteksi kasat mata mungkin ada 12-an ya, tapi sebetulnya kita belum bisa memastikan itu karena masih tertutup. Kalau nanti yang 7 itu sudah kena, maka kita bisa ambil beton, kita potong, kita ambil, kita dengan alat berat, maka akan kelihatan berapa jumlahnya. Karena kami masih mendata, mencocokkan antara jumlah murid putra, kemudian yang hadir pada waktu absennya, itu masih ada yang belum pas ya. Jadi kami belum bisa memastikan. Yang pasti masih ada beberapa yang memang tidak terdeteksi dan itu meninggal ya. Pak, proses evakuasi ini artinya akan berlangsung sampai kapan Pak? Ya, kita kalau mereka bisa supply dan masih bisa hidup, tentu sepanjang itu bisa kita lakukan ya. Kalau kita tidak bisa supply, mungkin 1-2 hari bisa berhenti karena
meninggalnya karena pertama memang makanan, yang kedua oksigen, yang ketiga injurinya, lukanya, yaitu yang paling berat itu. Mas, satu lagi, ini kan banyak wali murid, orang tua, keluarga yang saat ini ingin memastikan anggota keluarganya bagaimana, informasi apa yang ingin disampaikan kepada para wali murid yang keluarga yang sedang mencari? Ya, pertama kita membuka posko informasi, baik yang masih terdeteksi maupun yang belum terdeteksi, mohon untuk bisa bersabar terus berkomunikasi dengan posko kami. Dan tidak seluruh keluarga besar dibawa karena kami juga harus bekerja gitu kan ya. Insya Allah komunikasi kami dengan rumah sakit, dengan tim evakuasi akan sampai di posko. Jadi tidak masuk ke dalam area evakuasi itu supaya memudahkan petugas, saya kira itu. Baik, terima kasih untuk waktunya bersama kami Bapak Adi Karyono, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Seperti yang tadi disampaikan ada beberapa poin. Yang pertama adalah terkait berapa jumlah orang yang diperkirakan berada di dalam atau di bawah reruntuhan dari bangunan dari Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur, yang tadi kemudian dipastikan kurang lebih jumlahnya 12 orang yang saat ini sedang terdeteksi. Namun 7 orang ini kemudian dinyatakan masih dalam kondisi yang hidup baik seperti itu, dan saat ini suplai untuk kemudian sejumlah logistik baik itu air, makanan, dan juga kemudian obat-obatan seperti itu, dan juga kemudian suplai seperti oksigen ini juga masih terus dilakukan. Sembari dari pihak atau tim petugas ini juga masih terus melakukan upaya untuk kemudian masuk ke dalam lokasi tersebut dan juga kemudian melakukan proses evakuasi di dalam dari Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara itu, saudara, kalau kita lihat memang sejumlah anggota keluarga saat ini juga masih terus berdatangan untuk memastikan kondisi dari putra mereka, kerabat, saudara, apakah mereka masuk dalam daftar. Seperti yang tadi disampaikan, pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka posko, yang mana posko ini masih akan terus dibuka sampai dengan nantinya informasi yang juga kemudian dari korban ini sudah cukup untuk seluruh anggota keluarga yang saat ini memastikan. Jadi posko ini masih akan terus dibuka, yang artinya saat ini untuk posko yang ada di halaman dari salah satu bangunan dari Pondok Pesantren Al-Khozini ini masih akan terus memberikan informasi, terutama bagi para anggota keluarga korban yang saat ini sedang mencari anggota keluarganya. Namun tadi juga sempat disampaikan bahwa agar tidak membawa sanak saudara lainnya, hal ini dilakukan supaya nantinya tidak terjadi crowd, tidak penuh seperti itu di lokasi ini, sehingga memudahkan petugas untuk kemudian melakukan proses pencarian dan juga bekerja untuk proses evakuasi yang sedang berlangsung pada hari ini. 2 alat berat yang tadinya ada namun tidak difungsikan, mengingat ada sejumlah hal yang juga menjadi poin terkait dengan keselamatan, sehingga untuk proses pencarian dilakukan oleh pihak Basarnas dengan mengandalkan anjing pelacak untuk memastikan apakah untuk lokasi tersebut aman untuk kemudian dilalui, lalu kemudian untuk lokasi tersebut apakah nantinya ada jalan yang akan dibuka oleh Basarnas untuk kemudian membawa atau mengevakuasi dari korban reruntuhan dari Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur ini. Demikian Anda. Oke, Kika, kita akan perbarui terus bagaimana proses evakuasi di sana, tapi seusai jeda tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV, saudara. Masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, saudara, terkait dengan update ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf mendatangi lokasi Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur, saudara. Gus Yahya datang untuk memberi penguatan kepada keluarga korban. Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf mendatangi Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo. Setibanya di lokasi, Yahya bersama dengan pihak pondok pesantren menggelar pertemuan tertutup. Setelahnya, saudara, ia meninjau langsung kondisi bangunan yang roboh, yakni bangunan tengah Pondok Pesantren Al-Khozini. Usai meninjau, ia menyatakan langsung berkoordinasi dengan sejumlah pihak termasuk PBNU untuk memberikan kontribusi. Yahya juga memberikan penguatan kepada para keluarga korban dan juga berdoa bersama. Saat ini, saudara, PBNU fokus pada penanganan dan evakuasi korban bangunan reruntuhan ini. Sebelumnya, saudara, bangunan Ponpes Al-Khozini Sidoarjo roboh Senin sore saat para santri sholat asar berjamaah. Dari peristiwa ini, data terbaru sebanyak 102 orang telah ditemukan.
Meski demikian, petugas masih mencari adanya kemungkinan korban yang masih tertutup puing bangunan. Ya saudara, ini adalah gambar ketika Ketua PBNU ya Gus Yahya mendatangi tempat ambruknya atau TKP di Pondok Pesantren Al-Qazi di Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelumnya saudara, jurnalis Kompas TV Kika Madona tadi sempat mewawancarai Sekda Jawa Timur Adi Karyono. Beberapa poin pun disampaikan, yang utamanya adalah proses evakuasi penyelamatan. Karena ternyata sampai dengan di hari Selasa pagi hari ini masih ada tanda-tanda kehidupan di bawah reruntuhan bangunan. Tadi disampaikan ada sebanyak melalui pandangan mata sebanyak 12 orang di bawah reruntuhan, di mana 7 orang berhasil melakukan kontak bersama dengan tim rescue untuk kemudian menyampaikan kondisi mereka di bawah reruntuhan bangunan. 11 orang berhasil dievakuasi, saudara, menurut Sekda Jawa Timur Adi Karyono, dengan berbagai kondisi mereka masing-masing yang berbeda. Ada yang mengalami luka ringan, sedang hingga berat, dan saat ini sudah dievakuasi atau dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara itu saudara, tadi disampaikan juga oleh Kika Madona bahwa dari 2 alat berat yang ada di TKP sudah tidak difungsikan lagi atau sudah tidak digunakan. Karena selaras dengan apa yang tadi disampaikan oleh Sekda Jawa Timur Adi Karyono, fokusnya adalah melakukan penyelamatan kepada korban yang masih ada tanda-tanda hidup di bawah reruntuhan bangunan. Dan saudara, terkait dengan peristiwa ini, kita akan berbincang bersama dengan pengasuh Pondok Pesantren An-Nuriyah Kaliwining Jember, Ubaidillah Amin. Assalamualaikum Gus Ubaidillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak. Gus Ubaidillah, dari kejadian robohnya Pondok Pesantren Al-Qazi ini, apa sebenarnya bisa diambil makna ataupun pesan dari semua ini? Yang pertama Mbak, kita sebagai pengasuh pesantren juga mengucapkan bela sungkawa. Yang kedua, terima kasih respon cepat dari pemerintah Mbak. Baik itu dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun dari Basarnas yang segera melakukan tindakan cepat kejadian ini, atas kejadian ini. Jadi menurut kami memang, jadi kebetulan pesantren Al-Qazi Buduran ini termasuk pesantren tua Mbak, atau pesantren sepuh ya kalau kita bilang, di salah satu di Indonesia. Pesantren kemerdekaan itu bahkan almarhum Pak Di saya kalau nggak salah alumni situ Mbak. Jadi menurut kami kadang pesantren itu Mbak, karena banyaknya jumlah santri itu kadang memang jika membangun kamar untuk santri itu kadang memang dengan tukang-tukang yang memang tidak ada perhitungan Mbak. Jadi kalau menurut kami menginginkan mungkin dari pihak pemerintah, mau baik pemerintah pusat ataupun daerah, itu melakukan pendampingan Mbak. Jika pesantren itu ingin melakukan pembangunan kamar yang sifatnya sampai beberapa lantai gitu Mbak, supaya kejadian ini tidak terulang lagi. Oke. Gus Ubaidillah, tadi Anda sampaikan bahwa memang pesantren Al-Qazi ini merupakan pesantren yang lama, sudah lama. Apakah secara pribadi Anda pernah bermain atau mengunjungi pesantren Al-Qazi ini? Gambarannya seperti apa untuk dari segi bangunan? Apakah memang ini merupakan bangunan yang memang sudah lama begitu? Saya kalau terkait bangunannya belum tahu ya Mbak ya, apakah bangunan lama atau bangunan baru. Tapi yang jelas termasuk mungkin kalau bahasanya pesantren heritage itu banyak bangunan-bangunan tua yang memang harus kita lestarikan atau kita lindungi di situ. Santrinya juga banyak Pak. Jadi menurut kami sudah selayaknya mungkin ada pendampingan Mbak, di mana supaya bangunan ini tetap kuat,
ataupun kalau ada bangunan baru secara konstruksi itu aman, seperti itu Mbak. Jadi apa saja poin-poin yang memang Anda sampaikan tadi bahwa memang banyak pondok pesantren yang bangunannya heritage begitu, agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali, Gus? Menurut saya itu tadi pemerintah di sini hadir Mbak, memberikan pendampingan. Kadang kan anggapan kita kan kalau terkait untuk sewa atau kita minta gambar ke arsitek itu kan mahal Mbak. Sedangkan pesantren itu kadang-kadang untuk membuat kamar itu kadang pengasuhnya itu mengeluarkan dana sendiri ataupun ada dana bantuan dari alumni atau kadang ya dari usahanya gitu Mbak. Ya kadang beberapa kalau dari pemerintah kayak Rusunawa itu mungkin sudah jelas ya Mbak ya. Secara konstruksi mereka terpantau kan harus ada LPG-nya juga, itu bagus menurut saya Mbak. Oke. Gus Ubaidillah selaku pengasuh pondok pesantren juga, kiranya apa yang menjadi fokus ataupun Gus Ubaidillah sendiri melihat kejadian ini, atau apalagi saat ini kondisinya masih ada korban di bawah reruntuhan bangunan pada saat proses evakuasi saat ini, Gus? Yang pertama saya yaitu selaku tindakan cepat penyelamatan Mbak, karena saya dengar kan beberapa masih ada yang beberapa santri itu yang ada di dalam reruntuhan bangunan itu segera diselamatkan. Ya mungkin secara safety alhamdulillah itu Basarnas sudah datang. Mungkin kalau masyarakat yang sekedar diangkat itu malah membahayakan. Nah jadi saya meminta kepada mungkin ya wali santri juga harus sabar, percayakan kepada Basarnas pemerintah dalam mengevakuasi santri-santri yang ada di dalam reruntuhan itu, karena mereka juga melakukan itu dengan perhitungan cermat supaya tidak terjadi korban seperti itu Mbak. Oke. Itu jadi kita dukunglah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan Basarnas ini untuk mengevakuasi itu. Oke, berarti memang sekarang harus ada langkah cepat ya, apalagi masih ada tanda-tanda kehidupan di mana santri masih ada di bawah reruntuhan bangunan. Kita akan tahan dulu, Gus Ubaidillah Amin. Kita akan kembali berbincang-bincang setelah jeda di Breaking News Kompas TV. Saudara, Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, update terkait bagaimana proses evakuasi dari para santri yang menjadi korban akibat reruntuhan bangunan. Sebelumnya sudah terhubung juga bersama dengan kami, pengasuh Ponpes An-Nuriyah Kaliwing, Jember, Ubaidillah Amin. Gus Ubaidillah, kita menyambung perbincangan tadi. Iya Mbak Nanda. Apa yang menjadi keresahan Gus Ubaidillah selaku juga pengasuh Ponpes begitu ya? Apalagi mengingat bahwa bangunan yang roboh ini merupakan bangunan baru. Apa kiranya yang mungkin bisa Gus sampaikan kepada pemerintah setempat terkait dengan kondisi ini? Ya ini sekali lagi Mbak, ini jadi pelajaran bagi kita, khususnya pondok pesantren jika ingin melakukan pembangunan, mungkin pemerintah juga Mbak, supaya didampingi Mbak pesantren ini, jadi didata jika pesantren santrinya banyak, mau melakukan pembangunan sampai 2 atau 3 lantai, pemerintah hadir. Misalkan memberikan konsultasi gratis terkait bangunan, ini kekuatannya gimana, perlu cakar ayam atau gimana, seperti itu Mbak. Kadang memang pesantren ini membangun, ya yang penting jadi dulu Mbak, kamarnya santri-santri. Yang saya tahu sih sampai kadang-kadang satu kamar itu bisa 20 anak santri atau 25 Mbak. Oke. Apalagi mengingat salah satu ponpes Al-Qauzini ini merupakan tadi Gus sampaikan bahwa ponpes yang memang sudah cukup lama begitu ya Gus ya? Cukup lama Mbak, dan itu saksi dari termasuk saksi dari kemerdekaan Republik Indonesia itu Mbak, perjuangan itu banyak kiai-kiai sepuh yang dulu mungkin mondok di situ, beliau-beliau sudah nggak ada, mungkin pahlawan nasional kita, seperti itu. Oke, berarti artinya dengan lambangnya pondok pesantren ini sebenarnya banyak santri juga di sana ya, Gus ya? Banyak, Mbak, banyak. Bagus sekali. Oke, Yang selanjutnya Mbak, mungkin saya minta kepada wali murid,
tenang. Kembali lagi saya katakan, percayakan semuanya kepada pemerintah, di sini Basarnas maupun Pemprov Jatim. Percaya dengan perhitungan, insya Allah itu banyak santri yang masih yang sekarang masih ada di bawah reruntuhan bangunan itu, saya percaya insya Allah dengan secara profesional akan selamat, Mbak. Saya yakin. Jadi wali murid, wali santri, kami berharap tetap tenang, percayakan pemerintah. Itu, Mbak. Oke, itu yang menjadi harapan bersama. Semoga secepatnya korban bisa semuanya berhasil dievakuasi. Terima kasih sudah berkesempatan berbincang bersama kami di Breaking News Kompas TV. Ubaidillah Amin, pengasuh Ponpes An-Nuriyah Kaliwing, Jember. Assalamualaikum Gus, sehat selalu. Waalaikumsalam.